اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini kita bisa bermajlis kembali untuk Thalabul Ilmi. Perjuangannya hari ini luar biasa. Semoga dibalas dengan pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga pada tahun ini kembali ke rumah kita masing-masing, dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan ilmu insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena Allah masih memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua yang di waktu atau kondisi seperti ini nyamannya kita di rumah sambil ngopi, kemudian apalagi pisang goreng, talas goreng, Indomie, rebus, semuanya untuk memanjakan hawa nafsu kita. Ala kulli hal tidak dilarang itu sebetulnya, tapi ada yang lebih mesti kita prioritaskan, yakni urusan akhirat. Karena memanjakan hawa nafsu kita, memanjakan tubuh kita tidak akan pernah ada henti-henti. Ya, akan tetapi tubuh kitanya akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan kenyang ataupun lapar, baik dalam keadaan puas ataupun tidak puas. Tapi yang jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mewafatkan seseorang sebelum rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih kebayang pengen pisang goreng, talas goreng, ala kulli hal di waktu yang lain insyaallah. Ya, jadi kita bersyukur walaupun hanya beberapa orang bisa bermajlis untuk Thalabul Ilmi. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi wasilah Allah memberikan kemudahan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masih bab rububiyah, tapi bagian yang C ya. Halaman 26 kalau di buku Anda. Halaman 26 yang bagian C di sini, alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. Bagian C, alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. 45 ya? Ya. Di sini 26. Jadi punya anak lebih kurus, lebih singkong, lebih sana. Lebih sore. Isinya sama, kertasnya lebih tebal. Dalam tauhid rububiyah, Syekh di sini menjelaskan bahwa alam semesta dan fitrahnya, harus diingat, alam semesta memiliki fitrahnya, dan yang mentakdirkan fitrahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang mentakdirkan fitrah kita juga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semuanya alam semesta dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Dalilnya surah Ali Imran ayat 83.
walahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karha. Padahal kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi berserah diri. Taw'an aw karha, mereka dalam keadaan suka maupun terpaksa. Nah, karena yang dibicarakan adalah alam semesta, maka dua sifat ini juga kadang-kadang menimpa kita sebagai hayawan nautiq. Yang belajar bahasa Arab belum sampai berapa itu? Baru juga 2 kali Ustaz. Baru katakan belum tahu apa-apa. Yang disebut dengan hayawan nautiq. Ya, maksudnya makhluk yang bisa berbicara. Ya, makhluk yang bisa berbicara. Sementara yang ghair nautiq, yang tidak bisa berbicara, yakni alam semesta. Nah, itu fitrahnya juga sama, taw'an wa karha, baik secara suka maupun Tidak suka. ya, tidak suka atau terpaksa. Secara fitrah. Ini kan, secara fitrah. Manusia fitrahnya kalau tidak makan lapar. Manusia fitrahnya kalau bersedih menangis. Kalau bahagia juga kadang nangis, kadang tertawa. Beda ya. Kalau sedih pasti nangis karena gak ada sedih tertawa. Tapi kalau bahagia bisa menangis, bisa tertawa. Saking bahagianya menangis. Bahkan belum tertawa sudah menangis. Terharu. Itu disebut dengan fitrah. Sementara alam semesta tumbuh, mati, berkembang, berbuah dan lain sebagainya, itu fitrahnya memang tunduk kepada Allah. Karena tidak ada satu warak pun, satu daun pun yang jatuh dari pohon tersebut illa bi'ilmillah, kecuali atas ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita belajar ilmu takdir. Salah satu rukun 4 dari takdir adalah bi'ilmillah, ya, atas pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Makna bi'ilmillah adalah dari qabdal wujud sampai wujud, sebelum ada sampai ada. Kenapa? Karena keberadaan makhluk ini adalah diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Dulu Nabi Adam alaihissalam karena diprotes oleh malaikat ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla ketika Allah berfirman, aku ingin menjadikan di bumi ini adalah sebagai khalifah. Lalu malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha, ya, ataj'alu may yufsidu biha wa yasfikut dima. Apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang kelak akan membuat kerusakan di muka bumi, bahkan pertumbuhan darah? Oh, malaikat bisa tahu ya? Padahal hal ini kan gaib. Dan malaikat juga tidak tahu urusannya. Yang gaib ini malaikat, Pak. Apalagi dukun. Karena dukun lebih, ya, malaikat lebih pintar daripada dukun. Tapi aneh, dukun kok sepertinya sok lebih pintar daripada malaikat. Bahkan dia bilang malaikat bisa disuruh-suruh oleh dukun. Malaikat yang mana ini? Nah, menurut tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari rahimahullah, atau dalam As-Sa'di saja, As-Sa'di, tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, itu kalimat ja'ala maknanya adalah menunjukkan fungsi. Jadi kalau Allah menyebutkan di Quran ja'ala, berarti Allah mengatakan saya ingin menjadikan sesuatu, maksudnya fungsinya ini. Maka wajar kalau malaikat langsung
protes. Ya, kenapa? Karena manusia ini ingin dijadikan fungsinya sebagai khalifah. Ya, sehingga malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima." Maukah engkau menjadikan makhluk yang di bumi itu yang kelak akan membuat kerusakan? Bahkan dibedakan antara kalimat hanya kerusakan dengan pertumpahan darah. Ya, kerusakan dengan pertumpahan darah. Lalu Allah menjawab, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla bahwa akulah yang lebih tahu dan kamu tidak akan pernah tahu. Ya. Yaitu Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Baqarah ayat 30. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bahkan sebelum itu malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal aku ini lebih awal yang sudah mentasbihkanmu, mensucikanmu, bahkan memujimu. Kalau begitu kira-kira apa maknanya? Iri. Bukan iri. Bukan iri, hanya pengen tahu pada Allah. Pengen ngasih tahu, memperkuat bahwa saya ini kan sebetulnya senior. Bahkan saya terlebih dahulu mensucikanmu, bertasbih, memujimu. Kenapa kok tiba-tiba mau menciptakan makhluk baru, terus langsung dijadikan sebagai khalifah? Cuma pengen tahu alasan Allah aja. Ya, gitu. Padahal Allah tuh mengetahui kan. Sebetulnya malaikat nggak perlu sebetulnya berbicara itu. Gitu kan. Tapi ini kita nggak boleh nyari perkara di sini, karena bukan urusan kita. Ini ada tafsirnya begitu ya. Ini masya Allah ya, masya Allah. Ini fitrah. Ya karena kata manusia itu sebetulnya kan nggak punya nafsu. Karena dia diciptakan hanya satu arah saja. Tapi terkadang dia memunculkan sifatnya. Saya lebih awal bertasbih, bertahmid, ya kan, memuji Allah. Coba kalau kita kayak begitu berarti sifat kita apa? Sombong. Sombong. Kan tidak boleh semua isi hati kita diungkapkan kepada orang lain. Baik yang sudah kita kenal atau yang belum kita kenal, tidak boleh. Tidak boleh mengungkapkan kebaikan kita. Saya ini setiap malam tahajud dulu, kan nggak boleh. Ya. Walaupun ditanya, ucapan kita cukup dengan apakah antum tahajud tiap malam? Jawabannya alhamdulillah cukup. Tidak usah pakai tambahan. Cukup segala puji milik Allah. Cukup alhamdulillah. Kalau antum tambah alhamdulillah saya tiap malam dulu. Nah itu kalimat tambahan saya tiap malam itu bagian daripada riya. Hilang, hapus ya. Hapus. Aban mansur, seperti debu yang ada di atas batu tertiup angin. Selesai. Ini malaikat ngomong seperti itu. Ya, lalu dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya, sesungguhnya aku Maha tahu sedangkan kau tidak tahu. Seakan-akan perkataan malaikat itu ingin memberitahu sama Allah, aku ini sudah mentasbihkanmu bertahun-tahun, ribuan tahun gitu. Ya, urusan itu Allah gak mau gubris. Kata Allah, walaupun bagaimana fitrah manusia itu gak ada yang tahu. Karena yang mengatur fitrah manusia atau fitrah ciptaannya adalah aku, kata Allah. Jadi kau tidak boleh bilang kepada manusia nanti bikin kerusakan, nanti berantem atau tidak usah. Itu urusan aku, kata Allah. Walaupun sudah kejadian ya sudah. Ini coba kita lihat dulu ayat 31, 32. Tentang Nabi Adam. Akhirnya di 31 ini menunjukkan bahwa apapun yang kita pelajari, yang kita bicarakan harus berdasarkan ilmu. Itu maksudnya 31 di ayat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah dicatat. Karena kita tidak boleh berkata sesuatu tanpa ilmu. Ya, ilmunya ya kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat. Tanpa itu tidak boleh. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat, kalau begitu mari kita uji kemampuan. Mana yang paling paham tentang urusan yang kami ciptakan?
dan malaikat menyanggupinya. Tetapi Allah mengajarkan terlebih dahulu ilmu kepada siapa? Adam yang telah akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Kebayang nggak kita manusia khalifah malaikat? Gimana kira-kira? Aduh, nggak bisa touring tadi. Nggak bisa, touring nggak bisa. Yang diikuti malaikat nggak kelihatan. Menu minumnya beda, menu makannya beda. Kalau Adam itu memang dari bumi, dari tanah. Kalau diturunkan ke bumi lebih rasional. Ya, tapi waktu itu malaikat belum mau menerima itu. Dan tak dulu. Ya, tak dulu. Sampai mengungkapkan saya terlebih dahulu ibadahmu. Kenapa mesti manusia? Gitu ya. Ini mau bicara tentang tauhid rububiyah berkaitan dengan fitrah. Ya. Nah, kita nggak boleh macam-macam karena fitrah itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tinggal ikutin aja. Ada kita syukuri, nggak ada usahakan dan bersabar. Setelah itu tawakal kepada Allah. Selesai ini yang diberikan. Nah, di ayat 31 Allah katakan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma. Kemudian Allah ajarkan ilmu mengenai isim-isim, nama-nama segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita mesti berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah sudah mengajari Adam tentang semua nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Kita tahu dari situ. Ya, jadi apapun Pak, kalau kita ada masalah, maka kedepankan ilmu. Adapun ketika menghadapi malaikat, maka menang dan tidaknya harus berdasarkan ilmu. Tsumma aradahum, kemudian didatangkan kedua-duanya, malaikat dan Nabi Adam alaihissalam. Faqala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba anbi'uni, ceritakanlah kepadaku tentang nama-nama ABCD ini. Ya, bila kau termasuk orang yang benar atas keilmuanmu. Itu kan ada ujiannya. Kalau mengatakan punya ilmu, coba benar nggak? Kalau tadi kita ngobrol benar nggak bisa jauh-jauhkan, coba gimana kalimatnya? Nah, itu kan? Nah, gitu kan? Kalau pernah main ilmu pelet, bagaimana redaksi kalimatnya? Itu kan namanya andiuni. Coba jelaskan supaya tidak mengada-ngada, benar nggak? Gitu kan? Ternyata kita masih ingat gitu kan, walaupun cuma niatnya doang. Dulu kalau mau niat puasa dulu niat insud namanya banyu walau tekan maksudnya bagian kali. Itu kan masih ingat. Itu Allah mau minta kepada malaikat andiuni di asma. Coba sebutkan. Karena fitrah manusia itu pasti paham. Apa yang terjadi, ikhwan? Ternyata malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama yang Allah minta. Ya, kecuali hanya sedikit saja yang Allah ajarkan kepadanya. Sementara Allah telah mengajarkan seluruhnya kepada siapa? Adam alaihissalam. Ini juga ilmu adab. Beritakan apa yang kita tahu. Jangan menceritakan sesuatu yang kita tidak tahu, apalagi dalam urusan agama. Maka di ayat 32, ya, mereka berkata, para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, la ilma lana. Dia mengangkat tangan bahasanya. Ya, saya enggak punya ilmu, sedikit pun enggak ada ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Nah, disinilah malaikat kalah dalam uji keilmuan dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam lebih unggul karena Nabi Adam tahu semua apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Akhirnya di ayat berikutnya 34, wa in kunna lil malaika, setelah proses berdialog diskusi tentang kajian ilmiah dan malaikat tidak bisa menunjukkan keilmuannya kalau oleh Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menghormati Adam. Bahasa Qur'annya usjudu, sujud tahiyat, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan kepada ahli ilmu. Siapa yang dimaksud? Adam. Jadi
Jadi kita menghormati ahli ilmu itu harus dengan cara menghormatinya yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan menghormati ahli ilmu dengan gunung, bahkan mengakibatkan apa? Syirik. Tak boleh. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yagus, kepada Ya'uq, kepada Nasr, 5 orang soleh ini yang dijadikan berhala oleh mereka karena mereka mencintai, menghormati 5 orang soleh ini keluar dari syariat sehingga jatuh syirik lewat pintu syirik mahabbah, syirik kecintaan. Karena pertama kali terjadi syirik di muka bumi adalah syirik kecintaan. Hati-hati. Ya, kita terlalu cinta sama istri bisa jatuh syirik. Maka bilang nanti pulang ngaji sama istri. Tadi dari kajian ternyata tidak boleh saya terlalu mencintai Anda. Kasih tahu. Istri yang lain boleh. Terus dia bilang, kalau begitu gimana? Saya cinta kepada Anda karena Allah memerintahkan untuk mencintainya. Selesai. Berarti kan mencintai kita kepada istri kita karena diperintahkan Allah. Cinta kita terhadap anak kita karena diperintahkan Allah. Bahkan kita ngasih duit sama istri kita karena diperintahkan Allah. Tapi gak boleh sabar juga demi Allah. Kalau Allah gak nyuruh kita ngasih duit sama kamu, saya gak bakal ngasih duit. Itu terjemahannya terlaluan. Ya, terlalu jauh. Harus memang yang sudah ngajinya lama. Ya, sudah ngaji lamanya belum tentu paham gitu. Ya, begitu jalan touring, sebetulnya saya gak mau traktir kamu. Kalau Allah gak perintahkan aku traktirkan, pasti udah aku gak ikut temenan lagi deh. Ya, gitu ya. Nah ini semuanya kan kita ikramnya begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini harus dipegang dalam tauhid rububiyah kita. Bergerak kita, bernapas kita, fitrah kita, semua itu adalah urusan Allah dan kita diperintahkan oleh Allah selesai. Ya, sebagaimana siapa? Adam dengan malaikat. Malaikat punya fitrah, Adam pun juga sebagai manusia punya fitrah, dan ini semua tunduk dan patuh hanya kepada Allah, baik secara terpaksa ataupun secara sukarela. Tadi pada jelaskan sedikit bahasa terpaksa. Kita jujur ya. Kira-kira kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita cinta sama istri kita, kalau rumah tangga sudah 40 tahun masih sama nggak cinta kita? Intensitasnya dengan baru setahun nikah sangat beda. Begitu melihat istri kan pasti beda ya? Oh beda. Ini mesti jujur. Iya. Ini fitrah. Fitrah saya pasti beda. Lalu yang menyebabkan kita masih mencintai istri kita apa? Komitmen dengan komitmen. Tadi diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Kenapa? Karena istri sebagai amanah dari siapa? Allah kan sama. Bahkan istri akan menjadi musuh, menjadi fitnah, bahkan istri bisa menyeret kita masuk neraka. Amanah. Mana perintahnya? Surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, diperintahkan. Jadi ternyata kita masih awet sampai hari ini mencintai istri kita, bahkan melihat muka istri kita karena mutlak diperintahkan oleh Allah. Fitrahnya gak begitu, Pak. Fitrahnya melihat istri gak enak itu sebagai fitrah kita loh. Gak usah disangka. Jangan, kok lihat istri kok jadi gak enak mukanya. Itu fitrah, Pak. Gak mungkin enak terus. Ada masanya. Ada masanya. Kecuali tadi kalau ganti yang baru tuh baru enak. Dari kebenaran. Itu kan itu fitrah. Itu pengalaman. Ini kan harus disadari dalam kehidupan sunnatullahnya supaya paham betul tentang rububiyah ini. Dan harus jujur, tidak boleh dipaksakan. Lihat di situ berat, Pak. Ini bahasanya karat kan dua tuh. Tau'an atau karat, tunduk atau terpaksa gitu. Ternyata selama ini terpaksa nih. Ya. Cuman saya ini memang diperintahkan oleh Allah harus ridho. Selesai. Ingat lihat istri sampai kapanpun. Dan tidak pernah keluar dari mulut
bosan karena lihat istri Anda. Memangnya antum aja lihat istri bosan, istri antum pun juga sama. Kalau mau jujur sama, tanya sama istri, masih ganteng gak? Aku pasti bilangnya, enggak lah, sama. Makanya itu tidak boleh terucap. Kan ada fitrah yang kita harus tunduk dan patuh sebagai manusia dalam tauhid rububiyah, baik secara ridho atau terpaksa. Ini tidak dosa, Pak. Karena memang Allah katakan seperti ini. Yang dosa itu kalau disesali, kemudian kita ingkari, itu dosa. Tapi kalau merasa berat, kata istri, Bi, coba lihat dong mukaku, kau bapak berat. Nah itu nggak dosa karena fitrahnya. Ya, kata istri kok nggak semangat begitu, itu fitrah itu. Ya, itu fitrah. Maka istri ajak ngaji nih, tauhid rububiyah, supaya ya kalau agak berat melihat itu kan kita melempar sedikit nggak masalah, karena dia sudah paham tauhid rububiyahnya. Ada 2 kalimat, tauan au karena. Itu nanti besok ajak ngopi istri, kemudian ajak tadabbur surah Al-Imran ayat 83. Antum jelaskan sama istri. Bila dia nanya, kenapa Bi ngajak ini? Pokoknya ini ada kalimat tauan au karena, secara terpaksa atau suka. Nah, kalau dulu pas nikah itu memang nggak terpaksa, itu sukarela, betul ya? Oh, luar biasa. Tapi kalau sudah lama nikah itu kebanyakan arahan, kebanyakan terpaksa daripada tauan. Tapi sekali lagi tidak berdosa karena itu namanya fitrah. Itu tidak mungkin. Antum tidak bisa. Enggak Ustaz, sampai hari ini Anda masih cinta, itu bohong. Bohong. Ya, bohong. Bener bohong. Fitrah nggak begitu. Fitrah manusia senang yang baru, bosan sama yang lama. Itu fitrah manusia, itu harus diakui di fitrah. Kecuali barang anti. Masya Allah, ini rububiyah itu luar biasa. Ya, maka kita kalau nggak begini kufur nikmat, kemudian bisa jatuh syirik akbar kepada Allah Taala. Itu ayat 83. Dalil berikutnya surah Al-Baqarah 116 di situ. Bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Ya, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kemudian kullu lahu qanitun, semua tunduk kepada-Nya. Ya, semua tunduk kepadanya. Jadi ini konsep hidup supaya ringan itu dengan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa itu hidup kita berat, ya. Tanpa itu hidup kita susah. Kemarin ada pas hari apa? Ada Idul Adha ya. Ada kan hari Ahad ya. Ahad. Senin ada anak-anak kan tasik ini. Dan ada puasa. Begitu lihat ke dapur, itu piring di rumah kotor banyak banget. Padahal yang makan di rumah cuma berempat penghuninya. Anak, istri, anak 2. Banyak banget. Kemudian ada tadabburi di dalam kitab Al-Wajiz bab adab makan dan minum. Ternyata Rasulullah SAW kalau makan itu gak pernah memilih di maidah, di meja makan. Jadi Nabi makan ala sufrah, di atas plastik, dan plastiknya digelar di bawah. Itu cara makan Nabi. Kalau dalam sufrah maksudnya plastik, kan bisa plastik. Jadi nggak pakai piring, plastik. Taruh di situ plastik bersih, tuangin di situ. Dan Nabi sunahnya makan kalau di rumah ijtima, kumpul bersama keluarga semuanya. Itu cara makan Nabi. Anak pikir ekonomis dan hemat. Gak perlu piring banyak. Kalau Mama Lemon. Gak perlu piring banyak. Mama Lemon kan saya. Ya. Terus Nabi juga lesehan. Ini lesehan itu dulu Abiana yang ya dulu lah kita orang tua kita mau pilih selalu makan tuh di bawah lesehan. Mungkin orang modern dulu tuh menghina. Lah makan kayak orang kampung di bawah. Sekarang ngetren Pak, rumah makan yang sifatnya lesehan itu ngetren ya. Katanya lebih enak yang lesehan daripada duduk di bawah. Masya Allah, itulah sunnah. Sunnah itu menjadi guraba. Dulunya asing Pak. Ternyata sekarang asing di orang bodoh, tapi orang pinter bahkan orang-orang barat itu senang terhadap konsep sunnahnya Nabi SAW. Hanya orang sombong saja yang tidak mau ikuti sunnah Nabi. Enak Pak. Kalau makan lesehan itu bisa selonjoran, bisa nangunya, kata orang Sunda ya, nangunya gitu, dan lain sebagainya. Itu bisa enak. Dan ternyata dengan konsep makan sambil duduk itu, sambil lesehan itu Pak, bisa mengendalikan
ya sepertiganya isi perut kita dibanding dengan duduk di kursi. Karena cara makan Nabi dengan merubah, kemudian dengan duduk di kaki kiri, ya kemudian mengangkat kaki yang kanan, itu bisa menahan perut kita sehingga tidak kosong terus Pak, terisi di sini. Tidak makan itu tidak banyak. Tapi kalau duduk itu dengan sila, apa? Sila gini, itu kalau belum sampai sini lapar terus. Ya kan? Tapi kalau dengan duduk, apa nih Pak ya? Begitu, tertahan oleh duduknya. Jadi di sini bisa merasakan sudah masuk berapapun sudah terasa kenyang. Ini bisa mengendalikan. Ini hikmahnya sunnah Nabi SAW. Tetapi banyak yang mengatakan katanya duduk seperti ini gak sopan. Padahal Nabi yang mengajarkan. Di balik Pak, justru yang merubah tadi sila itu Nabi gak mencontohkan seperti walaupun boleh saja. Karena boleh saja. Tapi justru itu membuat kita ini termasuk anak yang agak gede perutnya itu karena banyak makan yang begitu. Karena lapar terus, masuk terus. Tapi kalau dengan ditahan itu ketahan. Jadi walaupun sedikit sudah kenyang. Ini konsep Nabi. Ya. Kemudian, ya ada yang mengadu Ustaz. Pernah anak minum 1 gelas dengan istri. Ini mau ditanya. Anak kemudian nanya sama istri, kamu tadi minum sebelah mana? Maksudnya apa? Supaya suaminya minum sebelah mananya, gitu kan? Ini kan nggak benar juga kalau suami istri kayak begini. Ya Nabi memang 1 gelas berdua. Kalau toh pakai piring, ya nampak gede, nampak India itu, yang kurang sedang itu berdua. Ternyata kalau pakai konsep Nabi SAW tentang tunduk dan patuh, ya ketaatan terhadap sunnah termasuk di dalamnya, bisa hidup kita tuh sederhana, ekonomis, kemudian ringan. Ya termasuk tadi ada cerita. Ini tuh kan nggak mesti banyak. Ya? Mungkin 1 piring tulisan ini Umi Abi. Kalau anaknya perempuan 2, mungkin ini ya anak perempuan 2, ini laki 2. Selesai. Mungkin piring cuma punya 3 udah selesai. Gelas juga 3 selesai di rumah. Ini piring yang dimakan, belum piring yang dipajang di lemari yang nggak boleh disentuh. Susah dulu. Cuma pajangan doang. Nah itu yang nggak boleh disentuh. Begitu ada tamu anaknya ke situ, udah ngeri gitu. Ya? Ini coba hidup tuh bikin susah. Ya, padahal fitrah namazah itu kan fitrah itu bisa ringan hidup dengan apa? Qanitur, tunduk dan patuh kepada Allah. Selesai. Ini dicontohkan dalam tauhid rububiyah. Ya. Masyaallah. Anak belajar kayak begitu. Ya, waktu Allah bilang, "Ji, emang enggak punya piring lagi?" Malah dicela, katanya enggak punya piring lagi. Maka kita berdua sama istri 1 piring, malah enggak punya piring lagi. Justru itu enak. Jawabnya, Bapak udah ngaji sunnah belum? Nah ini konsep Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena Rasul sebagai uswah hasanah umatnya dan kita wajib beriktibar kepada Nabi SAW. Tidak boleh kepada selain. Ya, kalau mau cari model kita cukup Rasulullah. Tidak boleh cari model yang lain. Gitu ya? Kenapa? Bahkan kalau coba-coba cari model selain model Rasulullah, tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Tidak akan selamat. Secantik apapun, sebagus apapun, ya, secerdas apapun, ya, tidak bisa. Karena model kita hanya Rasulullah SAW. Ternyata fitrah kita itu hanya tunduk dan patuh kepada rububiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, itu 116. Mungkin boleh dicoba nanti ya, sepiring berdua. Ya, jadi besok coba perhatikan jam seminggu. Insya Allah Pak, nggak capek di rumah karena nyuci piring nggak banyak, nyuci gelas nggak banyak. Pembantu bisa hilang. Mungkin pembantu yang lain. Ya kan dia masih bisa masak. Ya, Insya Allah. Ini kan kadang-kadang ada yang berantem juga gara-gara kebanyakan cucian. Piringnya banyak, dia nyuruh suami juga capek, marah-marah berantem. Coba kalau cuma 2, sambil ngantuk juga nyuci, kalau cuma 1 piring, sambil soal selam. Ya. Nah, dalil berikutnya An-Nisa ayat 49. An-Nahl. Nah, Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wal malaikatu la yastakbirun. Ini lebih luas lagi. Dan senantiasa bersujud apa-apa yang ada di langit dan di bumi,
Bahkan min dabah. Ad-dabah di sini seluruh atau semua makhluk ya yang melata. Dabah yang melata. Baik itu secara zahir atau tidak zahir, baik secara nampak atau tidak. Afwan, di dalam batu ternyata terkadang ada makhluk hidup. Ya, di dalam batu. Tapi bukan batu yang dukun ya. Kasih center. Di center katanya ada apa itu? Kalau center dari belakang di batunya itu mata kucingnya atau apa gitu ya. Ini beneran ada makhluk yang hidup di dalam batu, betul. Nah, atau misalkan di petek. Dalam petek. Ulet itu. Ulet petek makannya apa? Petek itu saya. Petek makannya. Jadi jangan banyak mikir. Ulet petek makannya bingung gitu. Ulet petek makan petek. Tidak mungkin nasi padangnya, karena dia di situ nggak bisa keluar. Dan dibungkus dengan kulitnya gitu kan. Maka dulu makan petek. Nanti masih makan petek. Masih. Nanti kita cari di Garut. Seger. Itu kalau pete itu tandanya ada makhluk di dalam itu tinggal pegang aja. Kalau empuk itu ada makhluk. Tapi kalau keras nggak ada makhluknya. Tapi Anda bukan membahas itu teori aja. Ya. Ini maksudnya yang dohir kelihatan. Yang tidak dohir kan di dalam batu dan pete. Nggak tahu kita. Tapi semuanya itu tunduk dan patuh kepada Allah. Makna di sini kalimatnya min dabat yang melata. Semua tunduk dengan fitrahnya. Apa fitrahnya tadi? Belatung pete, makannya pete. Itu fitrahnya. Dan yang gampang simpel hidupnya, ya kan? Ya saya kan hidup di pete makannya. Ya, coba kalau kita kan repot hidup. Karena di bumi makan seluruh apa yang ada di bumi baik ya. Sifatnya di atas bumi atau di bawah bumi. Bahkan di bawah bumi berapa lapis digali lagi untuk cari makan. Ya loh. Dibuat keluar apa? Minyak. Keluar apa lagi? Itu manusia. Boleh. Tapi begitulah porsi nikmat lebih banyak Allah berikan kepada manusia daripada ad-dabah yang lainnya. Yang mereka simpel hidup. Karena mereka hanya tunduk kepada. Coba kalau kayak lawatan ini kan ya. Cuma satu macam aja. Dan Nabi mencontohkan kita makan tuh begitu. Kalau ada di piring itu 4 menu, Nabi hanya makan 3 menu, bahkan 1 menu. Bahkan Nabi gak makan semuanya. Kalau memang sahabatnya gak makan juga. Kalau kita enggak 10 menu, makan semua. Bahkan masih nanya sama tuan rumah, ada lagi gak? Ini kan bikin repot kita. Ya keluar dari fitrahnya, hati-hati Bang. Ya, dalam rububiyah tidak boleh keluar dari fitrah. Siapapun yang keluar dari fitrahnya pasti sulit hidup. Ya, dan yang keluar dari fitrah Allah pasti dia akan kufur nikmat. Ini poin. Siapapun yang keluar dari fitrah Allah Azza wa Jalla sebagai manusia, maka pasti akan terjebak dalam kufur nikmat. Sederhananya gini, kufur nikmat itu. Makan nasi liwet, kemudian jambal, pedak, bagaimana jambal? Pedanya di atas ya? Ya, nah ya dia ditaruh pakai di remboy. Jam segini Ustaz. Iya memang enak jam segini. Bak itu saja nasi liwet. Ada pakai, kalau dulu di pondok tuh pakai kentang dipotong-potong tuh, dadu gitu, masukin ke nasi. Pakai cau kepok, bisa kepok, yang masih muda. Itu direbus, itu dipesekal bahasa Arabnya. Campur di situ, kasih garam yang dikit. Itu hasilnya pakai jengkol muda, taruh di atas semua, tutup. Begitu matang aromanya, rehnya luar biasa. Wah, perlu dicoba. Nah, kalau itu tiba-tiba antum masak di rumah, nah, enak gitu kan? Lalu antum bilang, enaknya kalau makan liwet ini di pematang sawah, itu sudah kufur nikmat. Sudah kufur nikmat. Tapi kalau enaknya hari ini makan bakso nggak kufur nikmat ya Ustaz? Enggak, karena belum ada kan. Kecuali kalau misalkan gini, kita sudah ada makanan di depan kita, macam-macam. Terus enaknya sih sebetulnya apa enaknya hari ini makan bakso itu kufur nikmat. Kenapa? Karena sudah ada yang diantarkan oleh Allah. Dan itu wajib mengimani dan bersyukuri. Rezekinya udah di depan. Nah sudah. Tapi kalau enggak, kita nggak ada apa-apa, belum ada. Atau nanya, kira-kira jam segini enak makan apa? Sahih, itu namanya ikhtiar.
Itu yang namanya. Tapi kalau kufur nikmat sudah ada masih membayangkan, mengatakan bahkan enak yang lain. Padahal yang enak itu yang sudah ada di depan kita. Sampai Nabi katakan kalau enak, maka kata Nabi kalau tidak taruh kahu, Nabi meninggalkan. Simple Nabi. Gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita suka begitu. Kurang sambal dikit aja nih coba. Oh enak ya, enak banget. Lebih enak lagi kalau pakai sambal. Padahal sudah enak. Pati dia masih bilang lebih enak lagi kalau pakai. Lebih enak lagi pakai kerupuknya pink. Padahal sudah ada kerupuk udang. Ada kerupuk udang masih ngomong lagi. Ini lebih enak lagi kalau pakai kerupuk pink. Itu kufur nikmat. Gak sadar ya kita. Gak sadar. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan kadang begitu ya. Waduh enaknya ini. Itu yang Allah suguhkan dan kita bisa mengkonsumsi dengan rezeki yang Allah berikan. Itu sudah nikmat yang harus langsung segera disyukuri. Kalau tidak membayangkan yang lain berarti kufur nikmat. Coba ya. Simpelnya yang Allah sebutkan dengan dabbah tadi. Jadi itulah makhluk yang pelata. Coba bayangin kalau kita tiap begitu aja Pak. Berapa amal kita yang habis? Dengan tadi. Rontok. Ya, di sini kufur niat juga rontok kita semua. Kalau nggak tahu masih ditobati ya diampuni ya sedih. Ya taubat, harus taubat. Taubat kemudian kita pahamkan, kemudian kita tinggalkan. Tetap pokoknya syukur. Kan mana begitu kan? Kata Nabi apabila makanan dihidangkan kepada engkau, maka makanlah mimma yalik, makanan yang memang ada di hadapanmu. Dan kalau istimewa kumpul tidak boleh meminta makanan yang jauh dari hadapanmu. Ada 7 adab di dalam adab ketika makan. Dan ada adab sebelum makan, ketika makan dan setelah makan. Ini yang ketika makan. Masya Allah itu dan itu bisa menyebabkan kufur nikmat. Ya, ada ustaz-ustaz begitu, enak nih kalau pakai poh-pohan nih. Kalau antum sudah dikasih enak begitu masih ngebayangin poh-pohan. Orang yang nanam poh-pohan juga masih kebingungan. Jualnya berapa ini kan? Masya Allah. Ini sudah ada di hadapan tinggal alhamdulillah ucapan itu. Selesai. Ya. Ini tauhid rububiyah. Sekali lagi kan ini diatur, diurus, dipelihara oleh Allah. Kita suka apa? Sesuai fitrahnya tunduk dan patuh baik secara ridho atau terpaksa. Ya, karena terpaksa itu kadang-kadang ada terpaksanya, tapi tetap ujungnya mesti ridho. Karena rugi kalau terpaksa. Ya, tidak jadi ibadah. Baik kita lanjut. Oh ada 2 ya. Ali Imran 81 sama dengan Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu ayat 15. Tau'an wa karhan. Ada kalimatnya tuh di bawah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa dinahu bil quduwi wal asal. Lewat satu ayat Al-Hajj dilewat di bawahnya karena itu sama. Hanya kepada Allah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayangan-bayangannya di waktu pagi dan petang hari. Bayangannya aja sujud ya gimana? Nah, bayangannya sujud. Maknanya bayangan itu akan tunduk dan patuh kepada yang dibayangi. Seperti itu. Ini menggambarkan sebagai kias bahwa begitulah sifat kita sebagai manusia dan seluruh anggota badan yang ada di dalam diri kita. Itu dalil-dalilnya sampai ke halaman berikutnya. Kita masuk ke bagian D. Yang D, manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq, atau metode Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq. 2 ya, wujud kemudian keesaan Al-Khaliq. Pertama, nomor 1, sudah menjadi kepastian bahwa setiap yang baru tentu ada yang mengadakan. Itu maksudnya wujud. Kaidahnya. Ya, kaidah untuk wujud. Karena kita semua disebut dengan wujud ba'dal adam. Wujud sebelum ada. Berarti kalau wujud ba'dal adam, wujud sebelum ada, jelas seluruh makhluk ada yang
mengadakan. Ya, ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Hanya satu, As-Samad. Ya, Allah Azza wa Jalla. Hanya satu. Karena kaidah menyebutkan kullu ma siwallah makhlukun. Segala sesuatu selain daripada Allah namanya makhluk. Apa itu makhluk? Yang diciptakan, yang diadakan oleh yang maha ada. Itu namanya makhluk. Ini dari Quran atau manhaj Al-Quran tentang wujud dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa ada ilah selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan di dalam surah At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini mungkin. Tidak mungkin. Sesuatu kemudian wujud dengan sendirinya. Nah, ya, wujud dengan ada tanpa yang mengadakan, atau wujud tanpa yang menciptakan. Karena tidak bisa sesuatu wujud dengan sendiri. Pasti setiap yang baru membutuhkan yang membaharukan. Nah, kopi ada kopi Torobika, kopi kapal api. Allah Ta'ala alam, ya, para pecinta gahwa ini kopi. Anda nggak tahu kopi itu ada berapa berapa macam namanya? Banyak ya? Tergantung. Itu yang kopi setan ya. Jadi yang maksud Anda yang kopi setan. Kopi setan. Kopi gunting. Kopi setan tergantung produsennya. Kopi gunting. Nah, maksudnya kan gini. Ini kan kalau kita katakan ada 10 namanya, maka besok akan ada lagi. Kenapa? Karena ada yang mengadakan. Ada produsen. Karena tidak mungkin kopi itu ada dengan sendiri tanpa produsennya, tanpa yang menciptakan. Ya kan? Tapi Allah Azza wa Jalla ada tanpa yang mengadakan. Dan adanya Allah adalah ya ada sebelum adanya semua yang ada. Karena semua yang ada hanya diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Paham itu ya? Kalau agak terlibat nggak apa-apa. Kita kira-kira ya sebenarnya paham gitu. Ya gitu, selesai. Ya, maka itulah kita. Ya, dan Allah menantang, bisa nggak sesuatu yang wujud dengan asli? Tidak bisa. Artinya semua yang ada itu adalah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak bisa mereka menciptakan wujudnya dengan sendiri. Ya, itu namanya dalil akli dan nas dalil Quran. Di surah Luqman ayat 11 di bawah, hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzi min duni. Kata Allah Azza wa Jalla, inilah ciptaan Allah. Maka fa'aruni madza khalaqal ladzi min duni, perlihatkan olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah. Diminta apa yang telah diciptakan? Makhluk hidup. Tidak ada. Maka besok pada yaumul qiyamah Allah akan minta kepada al-musawwirun. Apa itu musawwirun? Para pelukis. Ya, makhluk yang bernyawa. Allah akan mengatakan, hidupkan, berikan nur. Ini menjelaskan bahwa tidak bisa manusia menciptakan sesuatu yang hidup. Tidak bisa. Bahkan menggambar dilarang. Kenapa? Kan menyerupai apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan berat konsekuensinya Allah akan minta. Kalau benar atau bisa, maka tiupkan roh kepadanya. Tidak bisa. Ini menunjukkan wujud dan sifatnya Allah dan yang maha mencipta. Ya, sesuai dengan apa? Iradah atau masyiah. Ini rukun qadar yang kedua, masyiah, sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menciptakan yang bagus, menciptakan yang kurang bagus, bahkan menciptakan sama sekali yang tidak bagus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan maha tingginya ilmu Allah Azza wa Jalla dan menunjukkan apa? Masyiahnya Allah berkehendak. Tidak boleh dicela. Ya, yang kita bahas bulan yang lalu. Ada ikan yang nggak ada bentuknya sama sekali. Ya, tapi ada ikan yang begitu indah, luar biasa. Ini ilmunya Allah.
Dan masih hanya Allah kehendaknya Allah, betul kan? Kita jangankan yang bagus, bikin yang jelek pun gak bakalan bisa. Bikin suatu makhluk baru yang jelek, kasih napas, kasih turun, gak bisa. Bahkan sampai memikirkan makannya, gak bisa, gak bakalan bisa. Dan Allah menciptakan bikin belajar di dunia sampai makannya, bahkan sampai ajalnya, bahkan sampai di mana dia akan matinya, dengan sebab apa? Itu semua sudah diatur oleh Allah. Itu masuk rukun qadar. Bi'ilmillah, bi'kitabillah, bi'masyiatillah, bi'khalqillah. 4. Bi'ilmillah, dengan ilmu Allah, bi'kitabillah, semua sudah dicatat. Ya, bi'masyiatillah, dengan kehendak Allah, bi'khalqillah, itu semua adalah ciptaan. Selesai. Ya. Ini kenapa sih hidup bikin berat? Ya. Orang kita cuma disuruh hidup aja. Suruh apa? Hidup aja. Hanya menyembah Allah. Itu pun menyembah Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Jangan dibikin berat. Bikin mudah, bikin ringan. Bikin ikhlas, bikin eksak. Ya. Nah, kalau bikin berat gak bisa, kita tambah berat sendiri. Apalagi bikin candaan baru. Sudah jelas dilarang, tambah ribet. Tambah ribet. Tinggal copy paste. Apa yang bikin yang baru? Tinggal jiplak doang. Iya, tinggal jiplak aja. Ya. Asal kopinya dari yang benar tuh. Yang jiplak yang Benar ya. Jangan kopinya yang salah, nanti salah. Masternya Hasilnya salah ya. Disangkanya kopi Arab, ternyata kopi lain Arab. Itulah ya. Baik. Itu yang pertama ya. Buka yang kedua. Yang kedua, kita lewat dalilnya yang dibaca. Yang kedua, semua urusan alam dan teraturnya semua urusan alam dan kerapiannya. Masya Allah, ini menunjukkan rububiyahnya Allah. Teraturnya semua urusan. Tidak ada yang bertabrakan, tidak ada urusan itu. Pohon pisang belum waktunya berbuah, gak mungkin berbuah. Tidak mungkin berbuah. Padi belum waktunya berbuah, ya, nggak bakal berbuah. Dan ketika ditanam itu satu padi dengan yang lainnya rapi urusan. Tidak ada dia mengatakan saya lebih senior daripada Anda. Kalau padi begitu gimana kira? Di sini tinggi, di sini kuning, di sini hijau, di sini bahkan nggak tumbuh. Kenapa? Karena dia musuhi terus sama seniornya. Ini rapi urusan Allah itu. Masya Allah. Perhatikan jejelin kelapa. Ya, kelapa itu kalau satu manggar. Hah? Satu manggar. Satu manggarnya itu keluar itu kan sama ya? Barang. Ngadepnya kemana barang, tuanya barang semua. Beda lah. Di sini mengadakan teraturnya semua urusan. Ya, urusan anak teratur. Gunung meletusnya kapan? Ya? Yang meletusnya memang gunung berapi. Berapinya juga ada yang beracun, ada berapi tapi tidak beracun. Masya Allah, diurus oleh Allah. Ya, laharnya kemana, lapaknya kemana, diurus. Bukan cuma menciptakan sebagai wajah apa di surah An-Naba tentang gunung. Ada yang apa? Pasti apa surahnya? Ayatnya jibal wal jibala autada dan Allah telah menjadikan gunung autada sebagai pasak bumi. Karena Allah sudah memberikan prolognya ayatnya tentang bumi. Ya, yang dikatakan Allah jadikan bumi itu yang menghampar, firasha. Gunung yang berjalan. Gunung itu yang menjadi pasaknya. Jadi bumi kalau nggak dipasak gunung berantakan. Ya, Masya Allah ini. Dan itu urusannya rapi. Gunung, bumi gak pernah protes ke gunung. Gunung pun gak pernah protes ke bumi. Ya, kata gunung. Ya kalau sudah ada saya, kenapa ada bukit? Ya, kan bumi ada bukitnya. Bahkan ada lembah. Ya, ini kalau Allah gak ngurus pasti gunung ini protes. Ya, kata gunung, giliran aku aja didaki.
Giliran bumi aja yang bukitnya gak mau didaki. Ya. Makanya paling gak suka kalau orang daki gunung sampai ke atasnya dia langsung teriak, ya. Walaupun pakai Allahu Akbar, saya sudah menaklukkan gunung. Sadar. Ya, yang menaklukkan gunung siapa? Allah. Ya. Allah itu surah Al-Mulk ayat 15. Allah yang menaklukkan semua bumi itu. Allah, jangan sombong sampai saya sudah menaklukkan gunung ini, besok akan taklukkan gunung yang lebih tinggi lagi. Antum siapa? Siapa itu? Ya, Allahu Akbar, takbir dan bersyukur jelas harus. Allahu Akbar. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sampai ke atas gunung. Tauhidnya cakep. Kalau nggak kerasunan juga di atas gunung. Akhirnya nggak bisa balik ya. Akhirnya nggak bisa balik. Bisa balik. Pendaki profesional ternyata hilang karena kabut. Coba pakai kabut aja bisa hilang. Salah jalan. Jangan coba. Kabut itu bisa kendor karena kabut. Ya, bukan cuma kabut kadang-kadang. Allah lepaskan babi hutannya situ ketakut juga gitu. Mau ke Gunung Cikuray, hiking itu. Sampai babi hutan, balik lagi nggak jadi. Ente kata mau naklukkan Gunung Cikuray, baru Allah kasih babi hutan keluar udah kabur. Coba, begitu dhaifnya kita, lemah kita. Kita nggak usah sombong, ya, nggak usah sombong di situ. Rapi diatur diurus oleh Allah. Gunungnya, bukitnya, buminya, bahkan lautannya. Ada yang dalam sekali, ada biasa ombaknya, ada yang ganas, ada yang biasa. Ini Allah yang atur semua rapi gitu. Sehingga manusia bisa mengenal. Antum kalau pengen lihat kebesaran Allah, ombaknya kuat, ombaknya apa bahasanya? Ganas apa? Jangan nggak bilang ombak ganas. Ekstrim dengan galak apa? Kalau ekstrim itu kan Lebih besar, ombak besar. Cuaca. lebih besar dan lebih Lebih dahsyat. Di luar standar. Lebih dahsyat. karena ini harus hati-hati di bahasanya. Di luar Ya, standar. ya. Ini lebih menantang adrenalin. Lo kenapa? Karena saya akan taklukkan ombak itu. Sombong dulu. Karena Ya. tsunami. Ada juga memang Anda senangnya jalan ke pantai A. Kenapa? Ombaknya itu tenang. Kan itu? Ini diatur dan gak pernah ada iri-irian tuh, Pak. Yang ombaknya galak, dasar tadi iri sama yang tenang, ya. Enak kamu mah tenang, kata si ombak yang dasar. Kata dasar kamu nih, ya, ditakuti orang semua ya, karena kamu dasar. Nah, ada itu. Di sini teratur semua urusan hal dan juga rapi. Masya Allah. Orang bilang kamu mukanya seperti ya wajhuka kal jabal, mukamu seperti gunung. Maksudnya apa? Jauh, ganteng, dekat. banyak pohon tebang-tebangan gitu. Itulah muka-muka yang sudah umur 60 ke atas begitu. Kalau jauh ganteng ke depan tuh ternyata masih banyak pori-porinya kelihatan, macam-macam gitu kan. Jadi wajhuka kal jabal, wajahmu seperti kalau masih muda wajhuka kal qamar. Itu wajahmu seperti bulan ya kalau masih muda, ya. Itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena walaupun sekarang kal jibal seperti gunung, tapi Anda pernah mengalami kal qamar. Enak kan? Masya Allah kan? Jadi nggak ada celah-celah, Anda ada rapi tertata susun. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kudratnya, sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrahnya? Ya kalau sudah tua ya fitrahnya kayak begini, Pak. Sudah tua namanya juga nggak bisa. Sudah tua pengen balik ke udah fitrah. Semakin tua usia 80 tahun besok kalau Bapak ditakdirkan, insya Allah ya. Begitu rumahnya lantainya tinggi dari atas itu pasti dihitung dulu berapa sih ketinggiannya itu pasti. Kalau masih muda kan loncat-loncat aja, Pak. Kalau tua tuh nggak bisa diukur dulu. Itu fitrahnya. Dan jangan coba-coba ingin seperti umur 14 melawan fitrah. Kalau melawan fitrah tadi apa ya? Konsekuensinya ya celaka. Kalau yang melawan fitrahnya akidahnya kufur nih. Ya banyak kayak gitu. Jadi tersusun tertata dengan rapi semuanya. Kita tinggal disuruh jalan saja. Pamshu fil ardi, pamshu fi manakibiha. Silakan touring ya ke berbagai penjuru bumi Allah. Silakan.
Untuk apa? Wa kulu birizki, dan kalau ada makanan oleh-olehan di sana, silakan makan. Ya jangan semuanya. Makan ya sepuasnya saja. Setelah itu wa ilaihin nusyur. Ingat, kamu akan dibangkitkan kembali kepada Allah. Selesai. Kan tugas turun itu begitu ujung ayat. Ya kan? Ayat turun itu loh, ayat itu. Al-Mulk ayat 15. Ya kan? Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Itu aja ayatnya. Tapi harus diingat ayat yang ujung. Hanya kepada Allah gimana? Jangan ingat hanya wakulu berizki aja, ingat makanan khasnya Musa. Ingat itu yang ujungnya. Silakan makan, silakan minum, silakan nikmati keindahan bumi Allah yang rapi itu. Tapi ingat, pasti semuanya dikembalikan kepada Allah. Bukan cuma kembali, Pak, dikembalikan dengan meminta pertanggungjawaban atas bumi yang telah Anda lalui tersebut, atas bumi yang telah Anda jelajahi tersebut. Menghidupkannya atau mematikannya, merawatnya atau menghancurkannya, begitu kan? Ya, kan begitu turis kita, menghidupkan bumi yang mati atau justru mematikan bumi yang hidup, dirusak alamnya, diancam oleh Allah. Justru menghidupkan alam yang rusak, dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena ada hari pembalasan. Allah sudah rapikan, tidak boleh kita termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri dan mematuhi peran yang diberikannya. Masya Allah. Tunduknya makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri. Malu gitu ya. Malu. Masya Allah. Ada yang tahu kalau sore-sore di kampung dulu yang suka bunyi makhluk kecil, Tongeret. Tongeret. Ada bilang tongeret, ada bilang turais ya. Ya sama. Sama tongeret dan turais. Beda hanya suara aja sih. Ya. Ada lagi bunyinya hanya lagi panas aja, yang di pohon bambu, yang ada teluk belaleng. Warnanya tuh kuning, coklat, mengkilap. Cangkilu. Oh, cangkilu. Mancing. Itu kan suka diaduin dulu ya. Aduin pulang sekolah tuh, aduin. Itu dulu begitu mainan kita. Anak sekarang nggak punya mainan itu. Cangkilo, tongeret. Masya Allah. Coba tongeret itu nggak pernah bunyi di pagi hari. Sore. Ini disiplin. Tunduk untuk melaksanakan tugasnya sendiri. Bahkan kalau ada tongeret bunyinya pagi, aneh loh. Kiamat. Ada tongeret jam segini gitu kan? Itu beda. Memang kalau tongeret maghrib sieun. Kalau lewat maghrib sih ya, takut gitu Pak. Ini tugasnya sendiri. Ada musim kalong. Itu sudah bisa menebak. Kalau kalong berarti musim buah kesemak. Karena munculnya burung tersebut memang ketika musim-musim buah kesemak. Ini semua tunduk dan patuh atas Allah. Di sini disebutkan tugas. Lah kita kan punya tugas. Apa tugas kita? Beribadah kepada Allah. Ya, dan menjadikan perkara-perkara semua aktivitas kita menjadi bernilai ibadah. Itu tugas kita. Di kantor, di mana, jadikan semua aktivitas tugas kita sebagai ibadah. Kenapa? Makhluk yang lain tunduk dan menjalankan semua tugasnya sendiri-sendiri. Masya Allah. Ya, untungnya hidup di kota sekarang nggak tahu tongeret, nggak tahu turais, nggak tahu cangkilu. Bahkan dulu kita nyari undur-undur. Ada Samping rumah biasanya. Nah, yang rumah masih bambu tuh. Yang rumah panggung. Iya, dia undur-undur. Ya, bakal manfaat. Padahal sekarang dicari katanya untuk obat yang diabetes itu. Wallahu alam ya. Itu undur-undur. Dan itu, masya Allah, bunyinya memang hidupnya bermusik, berwaktu, berzaman. Dan ini tidak saling mempengaruhi, tidak saling berebut. Kenapa? Bersinergi satu sama lain. Untuk apa? Demi keberlangsungan ekosistem kehidupan manusia. Kenapa? Karena semua makhluk berkhidmatin nas, semua yang diciptakan selain manusia adalah untuk melayani manusia. Masya Allah. Jadi, sambung menyambung menjadi satulah. Terus terusannya apa?
Sambung menyambung menjadi satu. Nah itu jangan pakai itu. Sambung menyambung menjadi satu, itulah ciptaan Allah. Ya gitu kan? Ciptaan Allah. Ya kan begitu. Masya Allah. Habis musim mangga, muncul musim apa? Rambutan hilang. Terus itu namanya sambung menyambung, ya. Itulah makhluk, itulah ciptaan Allah. Untuk apa? Ada yang ada musimnya Ustaz? Bisa. Ya, karena memang di Quran disebutkan wadil limandun dan buah pisang yang tersusun rapi. Pisang itu termasuk makanan favorit pohon surga. Itu Allah menyebut hanya pisang saja. Padahal pisang di kita ada yang raja cerewet. Pisang aja punya raja. Yang raja. Apa namanya? King Banana ya? King of Banana. Punya raja. Nah itu Masya Allah. Tapi tersusun rapi, bukan cuma rapi bentuknya, musimnya, rasanya, ya kan? Senior dan juniornya, kan pisang itu ada senior junior. Ya. Kalau paling atas gede-gede, Pak, di bawah kecil-kecil, ya, sampai gak ada yang bisa dimakan, rapi. Dan tidak pernah salah, Oh tiba-tiba ada pisang yang di bawah, jadi di atas, akhirnya kan viral, gitu. Ternyata selidik ada orang iseng itu sengaja dibalik. Ada pohon jambu buahnya mangga. Ternyata memang ada iseng untuk konten YouTube ya, ditempel. Nah itu kan itu namanya ada kerjaan yang sudah Allah susun rapi dibikin susah. Iya demi konten. Nggak boleh iseng-iseng kayak seperti itu. Ya. Nah ini demi konten menghina Nabi. Nah itu apa lagi? Malah gitu ya. Nah ini maknanya tunduk dan makhluk semuanya melaksanakan tugasnya sendiri. Maka kita mesti malu. Ya. Ayam jantan kalau berkokoknya mulai bersuaranya jam berapa? Jam 3 pagi. Pagi? Jam subuh. Kongkorongok, bahasanya kongkorongok. Sudah masuk waktu subuh. Nah itu maksudnya adzan awal. Adzan awal sebagai ya mengingatkan yang punya ayamnya itu. Walaupun ayamnya sudah berkali-kali ya bersuara, sampai adzan bersuara lagi, sampai jam 6 bersuara lagi, yang punya ayamnya belum juga banyak. Besok dipotong. Iya. Sampai dipotong ayamnya. Iya, karena dia punya ayamnya bukan untuk itu, ayamnya untuk diaduin. Segala macam. Ini haram hukum. Ya, ini haram hukum. Ini aneh kan? Makanya sampai ada hadis menyebutkan kata Nabi, "Idza sami'a sautat day." Apabila kalian malam-malam mendengar suara ayam jantan berkokok, maka apa namanya bukan kalau ayam itu, maka bersyukurlah kepada Allah karena ayam melihat malaikat. Ya? Tapi disalahkan oleh orang-orang yang gak paham. Kalau ada ayam berkokok waktu awal malam, sebelum malam, ada yang hamil muda. Di luar nikah lagi. Kan begitu ya, modelnya. Jadi nyeleweng. Padahal dia sudah ditakdirkan karena biasanya ayam itu tugasnya di sini bunyinya adalah jam 3, jam 4 gitu kan. Tiba-tiba bunyi setelah maghrib, setelah isya. Tapi sudah diatur supaya nggak salah persepsi dengan apa tadi apa namanya fitrahnya. Yang fitrahnya masih pagi, ini kok malam. Hadis Nabi sudah mengatur syariat. Oh itu dia malaikat dia melihat. Malaikat selesai kan dalam agama, tidak mengada-ngada, tidak mengurangi. Begitulah syariat. Dan tidak ditafsirkan dengan yang lain-lain. Oh yang terdengar suara long-longan anjing, ya kan? Maka berlindunglah kepada Allah karena anjing melihat syaitan. Kan begitu. Atau kuda meringkik. Keledai ya. Keledai. Kalau enggak kita kan di kota. Oh itu kalau bunyi anjing malam ada maling. Ya, kalau di kampung ya Allah alam jadi. Tapi anjingnya ya anjing yang berburu ya. Biasa dipakai untuk berburu. Ala kulli hal mengimani tauhid rububiyah, maka kita harus lebih patuh lagi daripada makhluk selain manusia. Karena mereka ternyata tunduk dan patuh dan melaksanakan dengan penuh ketundukan tugasnya masing-masing. Jadi kalau kita tidak, boleh lebih lagi. Padahal kita sudah dijanjikan surga dan sudah diancam dengan nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak melaksanakan tugas kita sebagai hamba untuk menghamba diamunun kepada Allah, maka ini termasuk seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Ya, lebih buruk daripada makhluk yang lainnya. Itu bagian
D tadi ya. Oke, jam 10.45. Bagian E, tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah ayat 21-22, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, dan seluruh yang diciptakan diatur, diurus, dipelihara oleh yang menciptakan, maka ketundukan atas pengurusan, pengaturan, pemeliharaan disebut ibadah. Ada ulang ya? Ketundukan terhadap pengaturan, pengurusan dan pemeliharaan maka termasuk ibadah. Kita tunduk terhadap apa yang diatur oleh Allah, diurus oleh Allah, dipelihara oleh Allah, maka semua itu 3 poin itu bagian daripada ibadah. Maka rububiyah perlu adanya tauhid uluhiyah. Baik, sudah itu. Coba kita misalkan bangkit dari duduk, kemudian bangkitnya jangan tangan dulu, jangan kaki dulu, pengen langsung kepala. Berarti kan bangkitnya kita dari duduk dengan cara yang terlalu tentukan itu berarti ketundukan, berarti ibadah. Maka diatur oleh syariat di dalam tafsir At-Tabari tentang bab surah Fatihah, bahwa Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi ya alaihissalam bagaimana doa ketika bangkit dari duduk. Itu ketundukan. Maka perlu adanya uluhiyah. Apa yang diajarkan Jibril kepada Nabi? Kalau bangkit dari duduk, maka bacakan bismillah. Setelah berdiri dengan qaiman, tegak, maka ucapkan alhamdulillah. Itu ada di dalam tafsir At-Tabari. Kenapa? Itu kan ketundukan. Maka kalau nggak tunduk, tadi anak silakan Bapak coba, nggak usah tunduk. Pakai apa tadi? Allah dulu. Silakan. Kalau coba sehari, apa yang dirasa? Ya, gitu. Berarti kan sudah mengingkari, berarti sedang tidak mentauhidkan uluhiyah. Kenapa? Karena tidak tunduk kepada rububiyah. Paham ya? Ketika melawan rububiyah berarti kan tidak bertauhid uluhiyah. Karena rububiyah memerlukan uluhiyah. Gerbangnya. Nah, seperti itu ya. Ayatnya di sini dijelaskan. Kalau cuma rububiyah, maka orang-orang musyrik, orang kafir juga berrububiyah. Ini surah Al-Mu'minun 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaqulu lillah qul afala tadhakkarun. Ya. Ketika dikatakan kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui, maka mereka mengatakan sayaqulu lillah, mereka mengatakan ini kepunyaan Allah. Berarti kan mereka meyakini tauhid apa? Rububiyah. Ya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaqulu lillah. Bahkan ditanya siapa yang memiliki Rabbnya samawat dan Rabbnya arsy Allah, yang memelihara langit dan memelihara arsy, mereka mengatakan Allah. Bahkan Allah kata afala ta'qilun, apakah kamu tidak punya akal? Ditanya lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujir alaih in kuntum ta'lamun. Mereka mengatakan sayaqulu lillah. Mereka mengatakan Allah. Semua ditanyakan tentang kerumitan pengurusan langit, bumi, arsy, ya, bahkan kerajaan-kerajaan di langit dan di bumi, mereka mengatakan Allah, Allah, Allah. Berarti mereka hanya berrububiyah tapi tidak beruluhiyah. Ya. Nah, kita tidak boleh hanya berrububiyah, kita wajib beruluhiyah. Kenapa? Dalilnya halaman berikutnya Ad-Dariyat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Anak tidak membahas kenapa tidak begini kalimatnya. Wa ma khalaqul insa wal jinna. Itu bahasa tafsir.
Nanti kalau kita ngaji tafsir baru dibahas. Kenapa didahulukan kalimat jin, diakhirkan kalimat insi. Kemudian apakah jin itu biasa ibadat sebagaimana kita manusia? Sholatnya adalah sebagaimana sholatnya kita, karena mereka juga mengimani hadis sallu ra'aitumuni kama usolli, itu lain bahasan kita. Ya. Yang jelas yang kita bahas di sini untuk masuk kepada pintu uluhiyah adalah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 3 ayat berikutnya Az-Zukhruf ayat 87, Az-Zukhruf ayat 9 dan juga Yunus ayat 31 sama dengan surah Al-Mu'minun 84, 89. Jadi nggak perlu kita bahas kembali. Pasal 2 Tauhid Uluhiyah. Walaupun nggak selesai, mukadimahnya kita bahas sedikit. A. Makna Tauhid Uluhiyah, dan ia adalah inti dakwah para rasul. Beda ya kalau kalimatnya rasul dengan rusul. Kalau rusul itu jamak, kalau rasul mufrad. Ya, kalau rasul mufrad, kalau rusul jamak. Rasul itu tunggal. Di sini rasul. Memang tulisannya bahasa kita ra. Karena nanti kalau sudah belajar tafsir ya ketemu tuh ra. Ihdinas sirah. Jangan lu tadi ngaji di sini ada kok rasul, ya, tapi nggak boleh juga di situ. Laqad ja'akum rasulun, nggak boleh, salah. Rasul. Tetap dibaca laqad ja'akum rasul. Jadi kita baca biasakan rasul bukan rasul. Kan ada nama di daerah Padang mana itu yang nama rasul, rasul ya. Ada beberapa daerah yang punya nama rasul. Tapi kalau dia rasul berarti dia mewakili beberapa orang, karena rasul jamak, berarti punya kekuatan lebih dari 3 karena jamak rasul. Tapi kalau namanya Pak Rasul berarti biasa aja. Nah, uluhiyah adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, zikir, berkurban, nazar, puasa dan lain sebagainya. Itu bagian daripada tauhid uluhiyah. Nah, kemudian dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus di setiap umat itu rasul. Setiap umat rasul. Untuk apa? Ani'budullah, untuk mentauhidkan Allah. Dalam apa? Uluhiyah. Ya, untuk beribadah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi perbuatan-perbuatan taghut. Ya, perbuatan taghut. Ayat ini ikhwan menunjukkan semua rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla hanya satu din, satu agama. yakni apa? Islam. Hanya satu tugas mereka, mengislamkan orang-orang yang tidak Islam. Ya, kemudian mengesahkan orang-orang yang menyembah ilah selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah, bahkan pasca misalkan Nabi Nuh alaihissalam, berapa abad itu? 100 abad. Dari Adam ke Nuh itu 100 abad. Nah, 100 abad. Itu semuanya para rasul mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Artinya tidak ada kesyirikan di sini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena kesyirikan baru terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maaf, 1000 abad. 1000 abad. Ya. Itu karena pada masa itu yang disebut dengan syirik mahabbah. Cinta. Ya, kecintaan. Jadi mereka
A'budullah, semuanya mentauhidkan uluhiyah kepada Allah. Mereka paham tauhid rububiyah, mereka paham asma wa sifat, mereka juga dengan sempurna ya, dengan murni mentauhidkan uluhiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pintu syirkul mahabbah ini harus ditutup rapat-rapat. Ya, kesyirikan yang terjadi dengan apa? Kecintaan saja. Nah, mereka semua dalam berdoa, berzikir, bernadar, berkurban, ya kan? Bertaubat. Kemudian amal-amalan tatawwu semuanya takarrubnya hanya di jalan Allah, untuk Allah dan atas perintah Allah. Tidak ada yang lain. Dan ini harus diusahakan oleh kita semua agar selamat jalan kita menuju tujuan kita yakni akhirat dengan apa? Dengan cara mentauhidkan uluhiyah dalam berbagai peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu adanya thalabul ilmi. Karena kalau nggak thalabul ilmi, poin-poin tauhid uluhiyah dalam keseharian kita sering ada sesuatu yang kita tidak paham. Ya, disangka ini mentauhidkan Allah, tapi ternyata menyekutukan Allah. Kan banyak begitu ya. Bahkan mereka menyangka bahwa itu mentauhidkan, padahal syirik besar. Banyak. Nah, kalau sudah menjadi darah daging itu ketika kita dakwahi jelaskan, maka akan timbul konflik. Bahkan tidak menutup kemungkinan, dan itu sudah menjadi konsekuensinya. Yang tauhid ini disangka syirik, yang syirik malah disangka tauhid. Ahli sunnah wal jamaah di bidangnya dia si takfiri, ya justru yang takfiri malah mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Yang tawaf di kubur mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang melarang tawaf di kubur malah disangka dia yang syirik. Akhirnya seperti itu. Maka dakwah ini, dakwah tauhid ini sampai kapan? Hatta taqumas sa'a, sampai terjadinya kiamat. Dakwahkan tauhid ini dengan manhaj metode siapa? Para salafus saleh. Tidak dengan manhaj dan metode yang ada konsekuensi jelas, karena Nabi bersabda, asyaddul bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amthal, kemudian berikutnya adalah orang soleh berikutnya. Artinya orang-orang soleh itu ketika mendakwakan tauhid uluhiyah ini, kalau rububiyah ada tentangan, gak bakalan ada yang menentang dakwah rububiyah. Tapi yang banyak ditentang adalah dua, dakwah uluhiyah dan dakwah asma wa sifat. Itu sudah pasti ada penentangan. Menimpa siapa? Al-anbiya, para nabi, dan juga siapa? Para pewaris nabi. Siapa mereka? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama warisan para nabi. Dan siapa juga? Para thalabul ilmi yang bermanhaj sunnah. Itu pasti ada musuh. Pasti ada yang menentangnya. Itu pasti. Dari mulai aliran apa? Sidikiyas. Darahnya apa? Apa lagi? Aliran apa? Darahnya apa? Islam apa? Macam-macam. Ya kan apa? Karena pertanyaannya kan datar saja apa, berarti kan nggak tahu. Ya tugasnya kalau nggak tahu apa? Ngasih tahu orang yang belum tahu. Dengan metode lagi-lagi cara memberitahunya dengan metode Rasulullah. Kalau dia baru rebahan, belum bisa bangun dari tidur, usahakan bangunkan dari tidur. Jangan disuruh jalan, salah. Ya. Kalau dia bisa duduk belum jalan juga jangan disuruh lari. Karena tugas kita dia supaya bisa jalan dulu. Gitu kan? Jadi kalau antum sudah nyuruh orang yang tidur suruh langsung lari, ruhnya kan belum kumpul katanya. Apa ruhnya apa? Lelembutan. Emang ada lelembutan apa? Lelembutannya belum kumpul, bisa langsung jatuh dan lain sebagainya. Nah itulah namanya metode dakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Ini baru pembukaan tauhid uluhiyah. Ya, Anda cukupkan dulu ya. Jam 11. Ya, silakan bisa dilanjut dengan soal jawab. Ya, mungkin 10 atau 20 menit tidak ada masalah.
Foto. Ya, dulu. Oh ya, antum dulu lah. Sekjen dong. Yes, Pak, aku saya. Kita menyikapi ayat itu Luqman sama Al-Aqaf 11 sama 4 itu. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan. Tadi Ustaz mengatakan gambar atau makhluk bernyawa. Kalau halnya kayak misalkan di chattingan ada emoticon gitu kayak kepala sama wajah gitu. Ya. Itu gimana? Kalau bentuk tidak sempurna itu nggak ada masalah. Karena hanya kepala, hanya tangan. Ya, tapi tentunya harus jangan yang menunjukkan itu maksiat. Misalkan kepala wanita ada boleh. Ya, kepala laki-laki. Ya, itu boleh. Dan kalau yang itu nggak sempurna juga. Ya, dan nggak berbentuk, hanya begitu aja. Ya, yang dilarang itu yang utuh sempurna. Maka ada kalau kita bikin foto dipotong tuh lehernya atau dipotong kepalanya saja, hanya tubuhnya. Artinya yang tidak utuh tubuh manusia boleh. Ya, itu boleh. Tapi jangan yang tadi. Yang kepala tapi di sini lipstick yang ada kan itu tidak boleh karena menunjukkan oh ini pasti wanita, itu dilarang. Ya. Dan harus tahu anak. Dan enjoy di sini kan maksiatnya juga banyak. Iya, Stiker-stiker Tahu stiker itu banyak. Ada yang Kalau gambarnya. foto aja saya bisa foto diri kita, foto wisuda, foto itu nggak boleh ya ditempel itu. Di tempel nggak boleh. Sudah ada dalil tentang memajang Foto. foto. Boleh foto wisuda, foto pernikahan, tapi hanya ditaruh di album saja. Artinya hanya sewaktu-waktu ya kita pengen lihat. Atau memang ada yang nggak tahu, ada yang minta, "Loh kamu nikah, siapa saja yang hadir?" Misalkan ada teman saya, boleh ya. Tapi kalau dibaca nggak boleh. Bisa. Boleh. Ya, apalagi di meja di ruang Iya, betul. tamu ya. Sekarang bisa ya. Nggak boleh. Tujuannya coba apa kalau dipajang di ruang tamu? bangga. Bangga, berbangga-bangga. Oh itu yang menjadi masalah. Saya. Kalau di belakang saya kalau kerja lainnya, Nah. apalagi ya. Ya, kalau sekarang kan enggak. Misalkan yang di belakang di sampingnya yang bawa senjata, kita ada kan? Iya. Nah, itu Yang kalau- di belakang dua. Nah, itulah pokoknya. Ya, kayak begitu itu sama juga. Bangga bangga ya. Ya, semua boleh. Nah, kalau yang stiker kayak bergerak itu kayak foto orang gitu, tapi itu sudah disebar gitu. Tapi kita nggak ada izin gitu loh, Ustaz. Kayak misalkan foto teman saya nih, saya potong jadi stiker gitu, saya kirim ke grup. Itu gimana, Ustaz? Ya, Apalagi kan, orang yang sudah meninggal gitu. ya utuh kan itu bodinya utuh, Lengkap. lengkap. Ya, tidak boleh. Untuk apa juga dia ada stiker? Jadi candaan gitu. Iya, tidak boleh. Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Hapus. Nggak boleh. Yang Kalau gini, itu jalannya sunnah ya. Hah? Sunnah ya. Sunnah Nabi itu ya, bukan Al-Quran ya. apa itu? Yang makhluk hidup itu Allah ya, dari Allah ya. Iya, itu Al-Quran ya. hadis dan ancamannya keras. Ya keras ancaman. Nggak berenangin juga kita kalau nggak punya dalil, mana dalilnya gitu? Aina Iya, dalil. iya, terlalu hadis terus dan banyak yang hadis itu. Ya. lebih baik Jadi, dihindarkan, Ustaz, ya. ya kalau ada yang minta, misalkan antum diminta sebagai panitia, ini kajian Ustaznya Fulan, yang mana sih antum kasih fotonya? Oh intinya di playernya nggak usah ditampilkan. Nggak usah, ini foto aja, ini beliau. Ya sudah selesai. Kan itu hanya kebutuhan pengen tahu. Jangan Jangan ditempel di player, disebar. Oh jangan. Sepatu. Tadi nah, itu kan sama dengan mereka ujung-ujung nanti. Ya. Sudah. Emangnya mau 2024? Mau nyalek itu berarti. Dan kita nggak bisa nyalon dong Ustaz, karena nggak ada fotonya. Kita udah nggak usah. Selesai. Ada lagi nggak? Dan tadi agak panjang juga, ada penasaran juga. Pertama gini Ustaz, seseorang ini kan udah diatur nih, hasrat dari dalam tubuhnya itu kan setiap orang berbeda-beda, maka itu juga sudah diatur sama Allah. Contohnya selera saya itu misalnya sukanya ini, sukanya sehingga berbeda-beda itu satu itu. Yang kedua masalah muamalah, apakah sistem ekonomi kita juga Allah yang ngatur? Karena kan sebenarnya banyak ahli berbicara ini terus trennya kemana. Kalau akuntansi, saya kebetulan akuntan, insya Allah ada dalilnya, itu Allah udah tentukan. Debat dan kredit itu jadi satu hukum gitu. Terus yang kedua masalah harga-harga
harga-harga ini kan bisa dipengaruhi dan bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya misalnya BBM, minyak goreng dan segala macam. Apakah itu Allah yang mengatur dengan tangan pihak ketiga? Kalau emas, qadarullah mungkin emas karena itu dalam barang ribawi sudah dijamin, itu Allah yang menetapkan dan Allah yang mengatur. Nah yang selain itu gimana Ustaz? Nah, yang pertama yang jelas secara umum semua sudah diatur oleh Allah, sudah ditulis di Allahul Mahfuz Allah dengan penanya Allah. Dan itu tulis sampai kapan? Ya, sampai kiamat. Ya, ada pun prosesnya kan itu lewat proses manusia, udah pasti itu. Karena di dunia bisa fals, bisa naik, bisa turun. Ya, bahkan yang sudah naik pun juga bisa turun. Contoh misalkan harga cabai sekarang lagi mahal. 200.000 kilo. Ya, nah, tiba-tiba kemarin anak 3 hari ke Garut itu ternyata para petani itu sedikit cabai. Ya, ini dengan izin Allah, harga mahal, cabai malah sedikit. Mestinya kan petani ini akan untung nih. Betul. Karena cabai, tapi dengan izin Allah malah cabainya sedikit. Ada orang mengatakan oh ini mahal karena sedikit. Oh tidak juga, karena di benua lain juga cabai banyak. Ini sudah Allah atur. Allah atur ya. Ada pun interaksi manusia tentang ketentuan tadi harga segala macam. Ini juga perjalanan Allah yang sudah Allah atur. Mesti begini dan begini, gitu kan? Lewat lisan-lisan, lewat pikiran-pikiran manusia yang mesti kita imani. Kenapa? Karena nampak itu, yang nampak ilmu kajian daripada para pakar ekonomi itu, berarti kan yang harus kita imani tentang hal itu, takdir. Pakar ekonomi ini begini, bicara ini begini, kan? Ya sudah mereka pikirkan atas sedikit dari ilmunya Allah Taala. Tinggal tugas kita alhamdulillah fujuraha wa taqwa, mana ini yang memberikan manfaat sehingga ekonomi ini baik dan benar menurut syariat, mana yang tidak. Itu perjalanan yang harus kita usahakan, gitu ya. Adapun semuanya ya sudah. Ya, dan itu akan terus yang tadi sesuai dengan waktu dan musimnya. Katakanlah misalkan pakar ekonom, mungkin tahun ini si fulan, tahun besok ada yang lebih dasar lagi dari si fulan. Itu sudah Allah atur semuanya. Bermunculan. Betul ya. Betul sampai lah kenapa Allah mutus Nabi misalkan ya, kok masih ada Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan umurnya lebih panjang mereka, itu kan? Padahal kalau utus Nabi dan Allah Nabi untuk menegakkan agamanya Allah, ngapa repot-repot kan? Selesaikan aja gitu. Selesai lah. Makanya ketika seseorang tidak mengimani takdir, maka dia akan menggugurkan hadis untuk apa diutusnya para rasul. Bahkan sampai ada yang terbunuh, ya kan? Nabi pun begitu kan? Ya. Jadi kalau tidak mengimani takdir, untuk apa diutus para nabi? Apalagi hal yang duniawi ya. Udah, tugas kita berjalan di bumi, kemudian imani takdir. Ya kalau kita suka ya kita syukuri. Kalau tidak suka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala, gitu kan? Setelah itu ada bersabar, bertawakal. Hanya itu aja tugas kita. Gak ada yang lain. Jadi, karena ada yang kemarin tadi malam ya ngaji taksi itu kena hujan, qadarullah wa ma syaa fa'ala, yang datang cuma 20 orang. Saya ngobrol, salah satu jamaah taksi ngobrol. Karena nih baru jual mobil karena kondisi kata dia di rumah, mobil yang baru beli jual agak anjlok, sekarang beli lagi. Karena kata dia khawatir sekarang kalau beli BBM-nya naik, kemudian diarahkan ke betul diarahkan ke mana? Pertama ya, ya nanti yang subsidi dihilangkan. Jadi dia sudah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Saya lihat tuh berat hidupnya. Saya bilang tuh kok berat banget hidup ini kan? Saya bilang kok berat banget, ya kan? Jangan dipikirkan sesuatu luar dunia kan dunia itu. Dunia yang belum ada di genggamanmu, jangan. Berapa lama kemarin COVID kita? Hampir 2 tahun yang parah nih gitu. Yang makan tetap aja makan. Yang nggak punya duit ya selesai kan hidup itu, kenapa yang susah? Bahkan wallahi anak ngajar ya beberapa tempat, kemudian di kampus dan sebagainya, malah berlebih. Nggak ngajar, Pak. Justru ada yang, Ustaz rumah tuh di mana ya? Datang ke rumah nganterin duit, nganterin makanan coba. Kalau nggak COVID kan nggak nganterin, Pak. Justru kalau begitu apa kita? Setiap takdir yang Allah berikan kepada ada hikmah di balik itu. Ini kan sudah bingung mikirnya. Nanti pertama hari ini, aduh, karena bilang ente kok hidup tuh susah apa sih? Kan gitu coba Pak. Ya begitu urusan dunia kan. Dan tetap akan seperti itu. Sampai kapan? Sampai turunnya Al-Mahdi baru enak hidup kita. Kalau kita pun ada di situ kan. Kalau nggak enak itu kan sudah nggak usah dipikirin. Nah ini mati yang hari ini kita punya beras, punya duit, alhamdulillah ya. Punya istri yang soleh, punya anak yang bisa menghibur kita, sudah selesai. Ngapain? Gimana? Nggak usah lah.
Ya. Pensiun kita sebentar lagi. Allah halal seperti itu ya. Sekolah. Terang. Iya, udah jadi tauhid enak ya kita ini. Ya. Legowo. Jadi saya 2 tahun lagi pensiun, santai aja. Santai aja sih. Ya kan orang takut misalkan takut. Oh, mohon maaf ini ceritanya. Oh, takut nih 3 tahun pensiun. Takut betul. Baru sehari lagi mau pensiun meninggal. Rugi kan mikirin itu rugi kan? Pensiun. Nggak sempat pensiun. Ternyata dipensiunkan oleh Allah sebenarnya. Pensiun di dunia. Kenapa Pak? Karena pikiran yang memikirkan urusan dunia sampai berlebihan akan mempengaruhi ibadah kita. Iya kan? Tidur nggak bisa nyedak, akhirnya nggak bisa sholat tahajud. Rugi kan? Ya sudahlah. Ya amalkan apa yang hari ini. Sip, Ustaz. Ya, anak tuh sampai antum repot amat sih hidupnya Pak. Dia ketawa tuh, terus lah, ya repot amat kenapa sih? Ya. Kecuali kalau di dunia cuma sendirian tuh baru boleh dipikirin. Jadi jangan dijual yang CC 3.200 jangan dijual. Iya kan? Kalau di dunia tuh gak ada lagi manusia, cuma kita hidup sendiri itu, boleh dipikirin ya. Ya, ya kalau gitu juga gak mau hidup kan, ngapain sendiri? Ya. Ini masih banyak orang kok. Kehujanan masih banyak yang kehujanan. Panas masih panas. Bicara banjir juga banyak, bukan sendiri yang banjir gitu kan. Dan gak enak kok. Kalau banjir sendiri gak enak. Banjir barang-barang juga gak enak. Gak banjir juga, kalau pergi gak enak juga. Semua ada hikmah di balik itu. Pantan bulannya menambah lagi nggak Pantan? Udah jawab ya. Alhamdulillah udah jawab. Kalau istri aja soalnya kalau ada. Istri pertama soalnya maksudnya. Oh, istri pertamanya soleh namanya. Tapi ya kalau nggak ada lagi kita tutup dulu. Mungkin antum nanti yang tanya jawab itu dikatakan. Karena kita banyak Dia. bukan ini karena boleh saja kita pertama karena hak ya, bukan batil. Tapi khawatir ada yang memandang ini Jadi persepsinya berbeda. persepsi. Iya, Padahal kan hak kita yang ngobrol. Gitu. Benar itu mungkin dihapus saja. Yang hak aja. Karena dakwah kita kan tidak semuanya yang memahami ini adalah Sama, orang yang frekuensinya paham sama. apa ini. Mungkin Mesti nextnya kita. isi kajian langsung ditutup. Nah itu. Iya. Untuk pertanyaan di belakang. Nah itu boleh. Ya, kalau Bisa lebih bebas lagi. Iya. Termasuk tadi yang nanya mau nambah segala macam. Kalau nggak masuk itu kan bisa lebih bebas. Gitu ya. Karena memang ada yang takut ketika di majlis itu ternyata datang kan. Ustaz, boleh nggak izin sama istri pertama? Oh, udah mesti izin. Teman-teman. Oh, Pak. Bahkan ada yang terang-terangan minta Ana lebih dulu nambah. Dan dia niat mau nambah kalau Anu sudah nambah. Ini kan repot bebannya. Ini malah bikin susah Ustaz. Asli itu ada yang minta Ustaz, tolong dong Ustaz dulu. Saya udah niat betul nih mau berisi lagi. Ini kan antum kasih beban Ana kalau begitu. Itu kalau gak live itu ada yang memang tidak ada masalah karena sesuatu yang benar itu tidak boleh tabu. Ya, Nabi menjelaskan tentang air mani yang menempel di kain sarung nggak tabu, hak itu harus dijelaskan. Cuman kan tadi kalau live itu memang ada batasan-batasan yang memang harus kita pahami. Sudah, wallahu taala bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.